Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Irfandi, B1B1230111. Saya akan membacakan PPT saya, yaitu pengeluaran pemerintahan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu pengeluaran pemerintahan. Pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui pengeluaran ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi dalam konteks negara berkembang. Pengeluaran pemerintah seringkali menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategi lainnya. Itu ada tujuan. Yang pertama, mengkaji peran pengeluaran pemerintahan dalam perekonomian. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengeluaran pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, mengidentifikasikan tantangan-tantangan yang menghadapi dalam pengelolaan dan alokasi anggaran pemerintahan. Yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik. Selanjutnya ada peran penting pemerintahan dalam perekonomian khususnya di negara berkembang. Yang pertama itu adalah peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, analisis pengeluaran pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, proporsi pengeluaran pemerintahan terhadap PDB. Yang keempat, yaitu pengeluaran pemerintah di Amerika Serikat. Ada juga ini dampak pengeluaran pemerintah. Pecok dan Wiseman mereka mengidentifikasikan 3 dampak utama dari pengeluaran pemerintah. Dampak penggantian yaitu displacement effect, dampak inversion effect, dan dampak konsentrasi yaitu concentration effect. Itu ada lagi sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintahan. Itu adalah perang dan pergolakan dalam masyarakat. Dampak perang, pengeluaran untuk keperluan perang sulit dikurangi bahkan setelah perang berakhir. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk membiayai tentara yang telah direkrut, pembayaran utang perang, dan subsidi bagi veteran, pergolakan sosial, pergolakan dalam masyarakat seperti tuntutan keadilan, pemberantasan korupsi, dan konflik antar kelompok juga mendorong peningkatan pergaulan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Yang selanjutnya ada kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Peningkatan kebutuhan, kenaikan tingkat penghasilan meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa, termasuk barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh swasta seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kualitas barang dan jasa, peningkatan penghasilan juga mendorong permintaan dan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir yaitu adalah urbanisasi dan perkembangan ekonomi. Layanan publik di perekonomian, urbanisasi atau pemindahan penduduk dari desa ke kota menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti lapangan kerja, listrik, air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan. Tekanan di desa, urbanisasi di negara berkembang seringkali disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja di desa, bukan selalu karena adanya lapangan kerja yang tersedia di kota.
ledakan penduduk, pertambahan penduduk meningkatkan permintaan akan layanan pemerintahan seperti pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.